Roh Kudus penuhi hatiku, Roh Kudus jamahlah hatiku, Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu, Roh Kudus jagai hidupku, Roh Kudus urapi hidupku, Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu, dicurahkan sekarang. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersukacita pagi hari ini. Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, Dia adalah Allah yang layak kita sembah, amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Bapa, kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami umat-Mu Tuhan. Engkau hadir di rumah-rumah jemaat-Mu semua Bapa, dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami semua. Kami mulai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan pimpin kami semua, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sorak-sorak yang paling dahsyat buat Allah kita, layak dipuji dan disembah, amin. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, mari katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana.
termulia. Besar Tuhan, namamu termulia. Kami tinggikan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan Hosana. Haleluya. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu termulia. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya, la, 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 se. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami agungkan namamu. Haleluya. Haleluya. Iya, la, 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 se. Haleluya. Haleluya. Kami agungkan namamu Tuhan. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, janji-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang berjanji Tuhan, Engkau adil dan setia, dan kami percaya Engkau menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kami percaya Engkau nyatakan bagi kami semua. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Kami agungkan namamu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
janji-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu memelihara kami Bapa. Sungguh nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini Bapa, Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu nyata dalam kehidupan kami. Untuk bukan hanya hari ini Bapa, tapi sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Sehingga firman Tuhan yang diberitakan sebentar sampai ke hati kami. Dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Allah kita. Shalom saudara. Saya mengucap syukur kalau pada hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, salah satu ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup di dalam kekudusan. Keinginan daging selalu membawa kita untuk hidup di dalam dosa. Tetapi keinginan roh selalu membawa, selalu menuntut kita untuk hidup di dalam kekudusan. Dan saudara-saudara yang terkasih, hidup di dalam kekudusan itu tidak pernah mudah. Zaman dahulu saja, masalah kekudusan sudah menjadi hal yang sulit untuk dilakukan oleh manusia. Apalagi zaman sekarang di mana segalanya serba gampang untuk diakses. Apalagi zaman sekarang di mana segala sesuatunya serba mudah untuk diperoleh, saudara. Ada begitu banyak media yang menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan di dalam kehidupan ini. Jikalau dahulu orang harus mengeluarkan biaya yang besar untuk hidup di dalam dosa, untuk melakukan hal-hal yang tidak kudus, maka hari ini semua tersedia dengan amat mudahnya. Bahkan sampai gratis, saudara. Hal ini membuktikan bahwa menjaga kekudusan bukan merupakan hal yang mudah, bukan merupakan hal yang gampang untuk kita lakukan. Menjaga kekudusan semakin hari semakin dianggap kuno oleh manusia. Bahkan, saudara-saudara yang terkasih, orang tidak lagi kagum terhadap orang-orang yang mempertahankan kekudusan di dalam kehidupannya, tetapi malah menertawakan dan menganggap mereka bodoh atau kurang gaul. Dunia terus menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan umat manusia. Dunia selalu menawarkan keinginan daging. Namun Tuhan menghendaki kita menjadi umat yang kudus, sebagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus, saudara. Kita adalah umat yang kudus. Oleh sebab itu perilaku kita juga harus kudus. Perbuatan kita juga harus kudus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan melihat hal-hal apa saja yang perlu kita jaga dalam kehidupan ini supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, kita harus menjaga hati dan pikiran kita supaya tetap kudus. Perbuatan kita sangat ditentukan oleh isi hati kita. Oleh sebab itu, jaga dengan penuh kewaspadaan hati kita baik-baik. Kita lihat ayatnya di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, hati kita kalau kita tidak jaga dengan baik, maka akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hati kita kalau kita tidak jaga dengan baik, maka akan dipenuhi dengan dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih,
baik tidaknya hidup manusia itu sangat ditentukan oleh hati kita. Apa yang ada di dalam hati ini meluap dalam ucapan. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam menjaga hati. Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-34 berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati." Mari kita jaga baik-baik hati kita supaya tidak menghasilkan sesuatu yang jahat di dalam kehidupan ini. Kita jaga hati kita baik-baik supaya hidup kita terus kudus di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, kita harus menjaga perkataan kita supaya tetap kudus. Mari kita buka ayatnya di dalam Efesus pasal 4 ayat 21 sampai ayat 26. Saya bacakan. "Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Saudara yang terkasih, mulut dan ucapan kita harus tetap kita jaga supaya kudus, saudara. Hal ini tidak akan mungkin terjadi secara otomatis. Perkataan yang kudus, mulut yang kudus, ucapan yang kudus tidak akan terjadi secara otomatis. Yang perlu kita lakukan adalah kita melatih lidah kita. Kita melatih perkataan kita supaya perkataan kita tetap kudus di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Dengan apa kita berkata-kata kudus? Dengan mengatakan sesuatu yang jujur, dengan mengatakan sesuatu yang benar. Kita kudus dengan tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak mengumpat, tidak mengutuk orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, ketika perkataan kita kudus, maka hidup kita juga akan menjadi kudus, saudara. Kalau kita ingin memiliki kekudusan di dalam perkataan, akan menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Salah satu produk kekudusan di dalam perkataan adalah kejujuran. Dan kejujuran ini kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Selain menjaga mulut dan ucapan, saudara, kita perlu mengontrol diri. Selain menjaga mulut dan ucapan, kita perlu mengontrol diri, khususnya dalam hal kemarahan. Pada saat kita marah, kita harus mengontrol ucapan kita. Jangan sampai perkataan-perkataan kotor, jangan sampai makian, jangan sampai kita membuli orang lain. Dan ini membuat kehidupan kita tidak menjadi kudus. Kontrol amarah kita, pengendalian diri adalah salah satu caranya. Dan saudara harus tahu, pengendalian diri merupakan salah satu buah roh. Kita perlu mengontrol kemarahan, karena kemarahan seringkali menjadi celah buat iblis bekerja di dalam kehidupan kita. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29, buanglah perkataan kotor dari mulut kita. Kita tidak mau lagi hidup di dalam kebiasaan berkata-kata kotor. Kita tidak mau lagi mengucapkan kata-kata kotor di dalam kehidupan kita, saudara. Ingat baik-baik, apa yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita perlu menjaga setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, sebab perkataan kita adalah cermin dari kehidupan kita. Lukas pasal 6 ayat yang ke-45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Firman Tuhan mengajarkan agar kita memiliki perkataan yang baik. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya perkataan kita tetap kudus, perkataan yang membangun dimanapun diperlukan. Kalau tidak perlu, jangan banyak bicara, supaya tidak timbul gosip, saudara.
Ganti perkataan yang tidak baik dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang menyejukkan keluar dari mulut kita. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai ayat 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, Tuhan mau melakukan hal yang ajaib bagi orang yang hidup di dalam kekudusan. Tuhan akan memberkati orang yang mau hidup di dalam kekudusan. Tanpa diminta, berkat akan datang dalam kehidupan kita kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Satu ayat terakhir saya baca dalam Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara yang terkasih, ketika kita ingin, ketika kita rindu hal-hal yang ajaib dilimpahkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan adalah hiduplah di dalam kekudusan. Biarlah kita menjaga hati kita menjaga pikiran kita jaga perkataan kita untuk tetap kudus. Dan kita akan lihat janji Tuhan bahwa keajaiban akan terjadi dalam kehidupan kita itu nyata sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetaplah hidup kudus sebagaimana Tuhan yang kita sembah adalah kudus. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kalau pada hari ini Tuhan kami kembali diingatkan oleh firman-Mu untuk hidup kudus sebagaimana Engkau kudus. Ajar kami Tuhan untuk tetap menjaga perkataan kami. Ajar kami untuk tetap menjaga hati dan pikiran kami supaya tetap kudus Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kehidupan ini supaya firman dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam bisnis kami, di dalam dagang kami Tuhan, di dalam kesehatan kami, di dalam setiap rencana dan doa-doa kami. Kami yakin dan percaya berkat yang terbaik akan Kau limpahkan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Kami yakin dan percaya Engkaulah Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh kami Tuhan. Kami yakin tidak ada satupun yang mustahil di hadapan Engkau. Kalau orang lain Engkau tolong, kami yakin dan percaya kami pada saat ini juga akan Engkau tolong Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan kekurangan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat merasakan kasih kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa buat mereka yang lemah, mereka yang sudah lama tidak hadir di dalam beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan berikan kesetiaan Tuhan, sehingga di mana saja mereka berada, mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka tetap memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kiranya buat bangsa kami, buat negara kami, buat pemerintah kami Tuhan, buat kota kami tercinta, kiranya Kau tolong. Jaga pelihara kami semua, lindungi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam kerusuhan, dari berbagai macam wabah, dari berbagai macam sakit penyakit. Kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan ada pemeliharaan, bersama dengan Tuhan ada perlindungan, bersama dengan Tuhan ada berkat-berkat yang terjadi yang Kau sediakan buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan kabulkanlah. Yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah hidupmu untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Rindu kuasa Roh Kudus penuhiku, curahkanlah sekarang ku